teman-teman, kembali lagi bersama aku Cindy Nur Rahmadani. Di video kali ini kita akan membahas dan mempelajari IP address dan subnetting. Yuk simak videonya. Dalam video ini kita akan mengenal yang namanya IP. Sebelumnya kita harus mengetahui jenis-jenis IP address dan subnetting. Apa sih IP address itu? IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik berupa deretan angka yang diberikan kepada setiap perangkat seperti komputer, HP, router, dan sebagainya yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Fungsinya seperti alamat rumah, yaitu mengidentifikasi perangkat dan memungkinkan komunikasi serta pertukaran data antar perangkat, baik dalam jaringan pribadi maupun global. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala yang cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, IP dibagi menjadi dua, ada IP classful dan IP classless. Oke, yang pertama kita akan membahas IP classful. IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti kelas A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Pada sistem ini, subnet max sudah ditentukan secara default dan tidak fleksibel dalam pembagian IP. Sedangkan classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya /27, /20, dan sebagainya. CIDR adalah suatu teknik atau metode dari subnetting yang dikenal dengan nama Classless Interdomain Routing. Oke, sebelumnya kita sudah sedikit mengenal apa itu CIDR. Di sini kita akan mempelajari atau mengetahui lebih lanjut mengenai CIDR. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode untuk mengkelompokkan dan mengklarifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supermatting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasanya. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan yang ada di CIDR. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai subnetting. Maka kali ini kita akan membahas perhitungan dari konsep CIDR yang sudah kita bahas, bahwa CIDR merupakan perhitungan prefix atau total IP, di mana CIDR itu biasanya terdiri dari slice 0 sampai 32. Nah, di dalam CIDR itu kita tidak menghitung secara rinci tentang network dan broadcast karena itu ada di perhitungan VLSM yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi CIDR itu hanya menghitung prefixnya saja. Di sini ada rumus. Contoh rumusnya ada 128 64 32 16 8 4 2 dan 1. Nah, ini adalah rumus yang ada di CIDR atau VLSM yang sering kali digunakan. Nah, untuk menghitungnya kita ada contoh soal yaitu 192.168.0.10/25. Dalam konsep CIDR ini kita hanya memfokuskan perhitungan ke prefixnya saja atau slice-nya. Jadi, bagaimana sih cara menghitung CIDR-nya? Sebenarnya di sini sudah ada rumusnya. Angka 128 itu adalah awalan dari slice 25 dan 64 itu slice dari 26 dan seterusnya. Kenapa sih bisa ditentukan 25? Nah, jika kita perhatikan sebelumnya IP itu terdiri dari 32 bit
dan 4 oktet, di mana masing-masing oktet itu ada 8 bit dan total dari seluruhnya ada 32 bit. Nah, karena itu prefix berjumlah dari 0 sampai 32 karena prefix itu sendiri berjumlah 32. Nah, lalu bagaimana cara memutuskan slice 25 ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada 8 ditambah 8 ditambah 8 menjadi 24. Nah, karena di sininya prefix itu 25, kita tambah dari oktet berikutnya 1. Nah, jadi 25. 25 ini berada pada jaringan C. Nah, kita ketahui bahwa jaringan kelas A itu subnet max-nya 255.0.0.0. Nah, kelas B 255.255.0.0 dan yang terakhir kelas C. Kelas C itu 255.255.255.0. Nah, yang membedakan kelasnya itu hanya prefixnya. Kita bisa lihat prefixnya itu ada di slice berapa. Karena ada di slice 25, jadi dia masuk kelas C. Alasannya karena hanya 3 oktet yang digunakan, jadi oktet yang terakhirnya 0. Nah, jadi ini adalah rumus dari perhitungan kelas C. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan total IP dari 25 ini? Ini mudah. Kita bisa melihat ke rumusnya. Karena 25 ini ada di 128, jadi total IP-nya 128. Nah, kita bisa ambil subnet max-nya 255.255.255.128. Jadi subnet max tambah total IP. Selanjutnya kita akan membahas atau mengenal VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik pada VLSM. Setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Oke, selanjutnya kita akan membahas perhitungan VLSM. Sebelumnya kita sudah bahas VLSM, di mana VLSM ini adalah pemecah IP yang semakin rinci dari CIDR. Nah, apa saja sih yang kita cari dari VLSM ini? Seperti yang sudah kita ketahui, kalau prefix atau total IP itu dicari melalui teknik atau metode CIDR. Lalu, apa sih yang kita cari? Nah, di sini kita akan mencari 3 hal. Yang pertama, network atau block subnet. Network atau block subnet itu adalah alamat pertama dalam subnet yang berfungsi menandai jaringan. Jadi, network itu pembanding ke dalam sebuah ruangan jika dianalogikan seperti kelas atau sebuah lab. Nah, selanjutnya ada host. Host itu adalah alamat IP yang dipakai dalam perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam sebuah jaringan. Jadi, host itu adalah IP address yang kita gunakan atau kita bagikan ke perangkat lainnya. Lalu yang terakhir ada broadcast. Broadcast ini adalah alamat terakhir dari subnet yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke host dalam jaringan. Broadcast itu sendiri memiliki arti menyiarkan. Jadi, broadcast itu gunanya untuk mengirimkan pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi, pasti di dalam satu network itu terdapat satu broadcast. Kalian bisa perhatikan di bawah ini ada beberapa rumus dari konsep perhitungan VLSM.
Nah, sekarang kita akan membahas IP versi 4. IP versi 4 ini memiliki 32 bit. Contohnya seperti x.x.x.x, di mana setiap x ini memiliki angka 0 sampai 255. Tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 255. Nah, di sini ada contoh yaitu 192.168.1.1/24. Nah, 24 ini sebagai prefix yaitu total IP yang bisa digunakan. Di sini ada subnetting. Terdiri dari IP total, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP reg. Sebelumnya kita sudah lihat bagaimana rumus dari perhitungan ini semua. Kita tinggal mempraktekannya dalam contoh soal ini. Yang pertama IP total, yaitu 32 dikurang prefix atau 32 dikurang 24. Hasilnya 8. Lalu kita pangkatkan ke 2. Dari mana sih 2 ini? 2 ini sudah ada dari rumusnya ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 8 itu adalah 256. Selanjutnya subnet max. Rumusnya adalah 256 dikurang total IP. Jadi hasilnya 0. Jika dituliskan secara rinci menjadi 255.255.255.0, maka IP regnya itu angka yang lebih dari IP network dan kurang dari IP broadcast, maka diambillah angka 1 sampai 254. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu 10.10.10.50/27. Soalnya kelihatan gampang ya, padahal di sini ada perbedaan. Jadi, kita akan belajar konsep blok subnet. Nah, pertama kita harus mencari total IP. Rumusnya sama seperti sebelumnya. 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu dipangkatkan 2 pangkat 5 hasilnya 32. Selanjutnya subnet max. Kalian tinggal kurangi 256 dengan total IP. Jadi hasilnya 224. Nah, jika diperjelas menjadi 255.255.255.224. Nah, tapi kalian perhatikan lagi deh. Di soal IP-nya itu 50. Padahal kita mulai blok pertama itu 0 sampai 31. Oleh karena itu, IP 50 tidak masuk ke dalam blok 1. Untuk mencari solusinya, kita harus mencari blok berikutnya. Caranya dengan menjumlahkan IP network dengan total IP. Nah, di sini blok pertama ada 0 dan 31. Dan di blok kedua ada 32. Lalu 32 ini ditambah dengan 32 menjadi 64, lalu dikurang 1 menjadi 63. Jadi IP 50 ini masuk ke blok 2 karena berada di antara 32 sampai 63. Jadi IP networknya 0 dan 32 dan IP broadcastnya 31 dan 63. Untuk IP regnya kita cari angka yang lebih dari IP network dan kurang dari IP broadcast, yaitu 33 dan 62. Jika kalian ingin lebih mudah, kalian bisa membuat blok subnet seperti ini. Ini sama kan hasilnya dengan ini? Aku harap sampai di sini kalian paham apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan soal yang sebelumnya sudah kita bahas menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita akan membuat 2 ruangan. Di ruangan pertama, kita membutuhkan 2 PC dan 1 switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Pilih kabel yang otomatis ini ya. Selanjutnya, klik PC 0, pilih desktop, klik IP, masukkan IP yang sudah
tadi kita hitung, yaitu 10.10.10.10 dan subnet maxnya kita ganti dengan 255.255.254. Kenapa diubah? Karena slide-nya 27 sesuai yang sudah kita hitung tadi. Lalu lakukan hal yang sama ke PC 1. Masuk ke desktop, pilih IP, masukkan IP. IP-nya 10.10.10.11. Untuk subnet max-nya sama, kita ganti dengan subnet max di PC 0. Lalu kita cek apakah kedua PC ini sudah terhubung. Caranya masuk ke PC 0, klik desktop, pilih combine. Lalu kalian ketik ping, lalu masukkan IP yang ada di PC 1 yaitu 10.10.10.11. Lalu klik enter. Nah, jika muncul reveal form seperti itu, tandanya berhasil. Nah, sudah saling terhubung. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara mengklik logo pesan yang ada di atas. Lalu kalian tinggal hubungkan dari PC 0 ke PC 1. Jika hasilnya successful seperti itu, berarti tandanya sudah saling terhubung. Selanjutnya, kita buat di ruangan kedua. Kita membutuhkan 3 PC dan 1 switch. Lalu kita hubungkan ketiga PC ini menggunakan kabel yang otomatis. Selanjutnya kita masuk ke PC 2. Kita masukkan IP, yaitu IP-nya 10.10.10.34 dan subnet max-nya sama seperti yang di ruangan 1, yaitu 255.255.255.224. Nah, lakukan hal yang sama ke PC ketiga. Masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.35. Subnet max-nya sama, kita ganti menggunakan yang tadi. Untuk PC keempat, lakukan lagi hal yang sama, masukkan IP-nya 10.10.10.36. Kita ganti subnet max-nya sama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita cek menggunakan cara yang mudah tadi. Dari PC 2 ke PC 3 berhasil, dan dari PC 3 ke 4 berhasil, dan dari PC 2 ke 4 berhasil ya semuanya. Tandanya ketiga PC ini sudah saling terhubung. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghubungkan PC di ruangan 1 ke ruangan 2? Nah, kita bisa menggunakan router. Kita pilih router yang paling akhir atau yang angkanya 2811. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel yang sama kita gunakan tadi. Selanjutnya kita masuk ke router, pilih config dan cari pas internet 0 dan pas internet 1. Nah, di sini kita harus meng-on-in atau mengaktifkan. Karena jika tidak atau nanti kalau lupa pasti akan gagal. Nah, pas internet 0 ini untuk di ruangan 1 dan untuk pas internet 1 ini untuk di ruangan 2.
Kita masuk ke pas internet 0, lalu kita masukkan IP. Nah, IP ini nantinya kita akan gunakan sebagai gateway. Nah, IP-nya itu adalah 10.10.10.1 dan subnetnya sama seperti yang sebelumnya. Lanjut ke pas internet 1. Pas internet 1 kita masukkan IP-nya sama ya, ini juga gateway-nya nanti dipakai untuk di ruangan 2. IP-nya itu adalah 10.10.10.33. Untuk gateway-nya sama. Nah, sekarang kita ganti gateway-nya terlebih dahulu di ruangan 1. Masuk ke PC 0, ganti gateway-nya dengan gateway yang ada di pas internet 0 tadi ya, yaitu 10.10.10.1. Lakukan hal yang sama di PC satunya lagi. Ganti gateway-nya dengan 10.10.10.1. Oke, selanjutnya ke ruangan 2, masuk ke PC 2, ganti gateway-nya seperti pas internet 1, yaitu 10.10.10.33. Nah, kita salin supaya lebih cepat dan lakukan hal yang sama ke PC berikutnya. Ganti gateway-nya. Oke, tinggal satu lagi. Setelah itu, kita cek menggunakan logo pesan di atas, apakah sudah saling terhubung atau belum. Nah, kita mulai dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini masih gagal ya, masih fail. Nah, kita coba lagi di percobaan kedua, sudah successful. Oke, kita coba ke PC yang lainnya ya, di percobaan pertama, dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini hasilnya sama, masih gagal, tapi jika kita coba di percobaan kedua pasti successful atau berhasil. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya harap apa yang saya sampaikan dan kita pelajari di video ini kalian bisa mengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.